Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasta'inu bisabri wassalati innallaha ma'as sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmatnya, baik nikmat itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk sama-sama untuk mendengarkan, mendapatkan ilmu sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Abu Bakar yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian rutin kita di Masjid Ar-Roda ini yang kita laksanakan 2 pekan sekali setiap hari Rabu pada luhur. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa insya Allah kurang lebih 3 hari lagi bulan Rajab akan berakhir dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, berarti kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu topik yang kita angkat pada siang hari ini adalah keutamaan ibadah-ibadah sunnah yang tentunya kalau kita melihat begitu banyak keutamaan-keutamaan di bulan suci di bulan Rajab sekarang ini dan tentunya keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita masuk ke dalam bulan Sya'ban, kadang bulan ini yang terlupakan. Seakan-akan karena kelebihan dari bulan Rajab, kelebihan dari keutamaan bulan Ramadan, sehingga seakan-akan bahwa bulan Sya'ban sebulan sebelum masuk ke Ramadan ini sebenarnya adalah mempunyai keutamaan juga yang tidak kalah dibanding bulan Rajab maupun bulan suci Ramadan. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustaz Abu Bakar keutamaan-keutamaan apa aja, karena salah satu keutamaan di bulan Sya'ban yaitu bulan-bulan di mana amal-amal kita diangkat, diperiksa. Oleh karena itu tetap kita akan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Saya kira itu pengantar dari saya. Insya Allah materi kita mulai hingga 30 menit ke depan dan 15 menit tanya jawab nantinya. Kami persilakan, nanti mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Demikian pengantar dari saya. Kepada Ustaz Abu Bakar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, baik itu Bapak dokter, Ibu dokter, para Bapak karyawan dan Ibu karyawan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan banyak kemudahan kepada kita
sehingga kita dengan ringan pikiran, ringan perasaan, ringan hati, sehingga bisa tinggal sejenak untuk ta'lim, belajar ilmu dalam rangka memahami apa itu Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja saya pada topik. Pada siang hari ini kita akan memahami atau belajar tentang keutamaan ibadah sunnah. Namun sebelum saya memberikan beberapa macam-macam ibadah sunnah atau keutamaannya, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk memahami apa sih arti sunnah. Kalau panjenengan tidak memahami arti sunnah, maka saat siang ini kita belajar kita menjadi sia-sia. Sama dengan sholat, kalau kita sholat setiap waktu, sementara kita tidak memahami apa itu arti sholat, ya tidak lama sehingga sholat dilakukan dengan meninggalkan dua perkara, yaitu tidak khusyuk dan tidak guna. Baik Bapak Ibu, sunnah itu artinya perkara-perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi saya bilang lagi, sunnah itu artinya perkara-perkara yang apabila panjenengan mau melakukan akan dapat tambahan pahala, dan apabila panjenengan tidak mau melakukan tidak berdosa kalau kalian tidak dapat pahala. Dan ibadah sunnah itu Bapak dan Ibu ada dua macam. Yang pertama, sunnah itu bisa dinamakan sunnah muakkadah, atau artinya sunnah yang kuat, sunnah yang penting, ya, dan sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah muakkadah itu artinya tiga: kuat, penting, dan dianjurkan. Ini nilai pahalanya berlipat ganda. Sedangkan yang kedua, sunnah muakkadah itu artinya sunnah-sunnah biasa. Nah, di bulan ini saudara-saudaraku, kita pas masuk pada bulan Rajab. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ya, itu ada 4 bulan yang oleh Allah disebut sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa 4 bulan ini dikatakan mulia? Ya, 4 bulan ini dikatakan mulia manakala kita umat Islam melakukan hal-hal yang bersifat baik seperti sholat, puasa, sedekah, beramal ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya yang intinya baik, maka pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan. Kalau di hari biasa kita mendapat 1, tetapi khusus di bulan Rajab ini kita akan mendapatkan 1 menjadi 10, 10 kebaikan menjadi 100 kebaikan menjadi 1000. Nah, sekarang bagaimana dengan perbuatan sebaliknya? Ya, sebaliknya, manakala di bulan Rajab ini panjenengan melakukan kemungkaran alias kejahatan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau Allah, maka tentu dosa kamu juga dilipat gandakan. Kita ambil contoh di bulan Rajab ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah berpuasa ya. Apa Bapak Ibu di bulan Rajab ini berpuasa? Ada
berpuasa tetapi hukumnya masih sunnah muakkadah. Artinya kalau kita umat Islam memahami apa yang ada pada pelajaran Rasulullah, karena sunnah-sunnah itu artinya perkataan Nabi, ya, tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi. Artinya perbuatan perkataan di luar yang wajib. Maka itu di bulan Rajab ini ada contoh dari Nabi, yaitu kalau kita terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka puasalah. Kalau di bulan lain Senin dan Kamis itu misalnya nilainya 10, maka saat di bulan Rajab ini panjenengan melakukan puasa Senin dan Kamis, yang nilainya menjadi 100. Perintah agama adalah di bulan Rajab itu adalah puasalah. Artinya puasa itu kalau kita ittiba Rasul, itu yang dimaksud adalah puasalah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Yaumul Bid, yaitu puasa pada tengah bulan, yaitu kalau panjenengan melihat di tanggalan itu ada penanggalan umum dan ada penanggalan hijriah. Nah, penanggalan hijriah itu yang kita pakai kata sebagai puasa Yaumul Bid, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah, ya, hijriah, 14 ditutup 15 di saat mata bulan di malam hari kelihatan dari jauh matahari terang. Yang ketiga, puasa yang juga mendapatkan pahala yang berlipat gandakan, yaitu puasa Daud. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Jadi itu berlaku untuk selama-lamanya. Sekarang puasa, besok tidak. Besok lusa puasa, besoknya tidak. Itu namanya puasa dan puasa. Itu di antara perintah. Nah, hingga saat ini, ya, mohon maaf, kalau misalkan ada yang berpuasa dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 10 dan panjenengan menganggap atau memiliki nilai pahala yang katakanlah di situ hadisnya katanya 700.000, itu saya tidak melarang atau saya tidak menyalahkan. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan hadis yang sahih yang betul-betul ittiba Rasul bahwa puasa tanggal 1 hingga tanggal 10 itu nilai pahalanya 700. Kenapa saya katakan itu tidak saya katakan penting? Saya hanya mengatakan kok kalah puasa Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu merupakan puasa yang teramat penting. Bahkan di akhir bulan Ramadan ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu saja nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 70.000, ya, 70.000 dengan 1000 bulan banyak 70 kan? Oleh karena itu, ya, mohon dipahami kalau pengertian saya hingga saya mendapatkan, ya, mohon maaf, di saat saya kuliah sampai S2, ya, itu saya belum pernah menjumpai ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa di bulan Rajab ini kita masih melakukan tanggal 1 atau tanggal yang tidak ditentukan. Yang ada cuma berbanyak berbuat baik. Kalau puasa silakan puasa Senin Kamis, ya, kemudian ditambah puasa Yaumul Bid dan ditambah lagi dengan puasa Yaumul Bid. Nah, sekarang bagaimana dengan sholat? Sholat sunnah itu, Bapak dan Ibu, di luar atau lain daripada sholat fardu, itu ada sholat sunnah yang namanya sholat rawatib. Sholat sunat rawatib itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi khusus yang 12 rakaat, ya, itu sunnah muakkadah. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ya, yang dimaksud sholat sunat rawatib itu adalah
dilakukan untuk mengiringi sholat fardu atau sholat sunat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi kalau hari ini ya, misalkan kita datang ke sini ya, panjenengan datang ingin melakukan sholat sunat, ada sholat sunat biasa sebelum azan dikumandangkan, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid, itu pahalanya biasa karena beliau muakkadah. Tetapi begitu azan dikumandangkan, panjenengan disunahkan untuk sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ingat Pak ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dilakukan 4 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, 4 rakaat langsung salam, atau boleh dilakukan 2 kali salam. Pak ya. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah maghrib. Ya. Kemudian 2 rakaat sesudah isya dan sebelum subuh 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini Bapak dan Ibu, itu bukan hanya bernilai muakkadah. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang sanggup datang lebih awal ya, sebelum azan dikumandangkan di masjid-masjid, surau-surau atau musola ya, dia melakukan 2 rakaat yang disebut sholat sunnah fajar, atau bolehlah dikatakan sunnah qabliyah subuh, maka pahalanya setingkat dengan panjenengan pergi haji dan umroh. Maka itu Bapak dan Ibu, sholat ya bagi orang munafik. Munafik itu artinya orang yang Islamnya hanya sekedar di mulut, di lisan, tetapi di hatinya tidak. Artinya imannya masih belum sempurna. Jadi apabila panjenengan 2 sholat isya dan subuh ini panjenengan bisa lakukan dengan baik, apalagi dilakukan dengan tepat waktu, maka isya itu diartikan setengah malam panjenengan seperti melakukan kemuliaan yang dikatakan Allah sebagai sempurnanya sholat. Sedangkan sholat subuh apabila panjenengan lakukan di masjid dan berjamaah, maka nilai pahala sepanjang malam. Sepanjang. Jadi pahalanya subuh. Nah, sekarang apa keutamaan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, atau amalan-amalan sunnah yang kita lakukan dan kita? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ibadah sunnah itu memiliki keutamaan yang besar. Sehingga tidak selayaknya bagi seorang muslim mudah meninggalkannya. Kalau panjenengan sebagai orang Islam yang setiap waktu saat kita mendengarkan khutbah Jumat, khotib itu selalu mengingatkan kita untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Sering ya Pak ya? Mendengarkan itu sering ya? Tapi paham maknanya? Ya. Saya harapkan paham. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh takwa. Ini maknanya adalah jadilah kamu sebagai orang Islam makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun bertambah baik, bertambah berkualitas keislaman kita. Tidak main saja. Itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang mengingatkan kepada panjenengan agar panjenengan itu jangan keburu mati dulu sebelum Islam panjenengan sempurna. Dikatakan sempurna itu artinya seluruh ajaran Islam sudah semua panjenengan
dikerjakan. Maka itu orang Islam yang cerdas, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, orang Islam yang cerdas bahkan dikatakan sebagai orang yang bijaksana, manakala di dalam mengamalkan ajaran-ajaran pokok Islam yang ada pada rukun Islam dan rukun iman nggak ngerti, maka jangan pernah gairan manusia semua. Jangan pernah dia, ya. Saya sudah menjelaskan bahwa Quran itu ayat 1 atau wahyu yang pertama berbunyi Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Bacalah itu mengandung arti panjenengan sebagai orang Islam, ya, jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib sholli kama ra'aitumuni usolli. Sholat saja wajib menirukan Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, jangan dilakukan. Ini. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita jangan tunggu nanti dulu sebelum bekal ini sudah ada. Jadi kalau panjenengan kepingin bisa nanti yang ada tanda-tanda husnul khotimah itu adalah saat ketika kita mati, lisan ini, perasaan ini, apa dari ujung kepala sampai ujung kaki, saat ajal diambil oleh malaikat Israel, kita masih sempat istiqomah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita jangan salah mengartikan setelah mati dikatakan semoga husnul khotimah. Yang betul-betul sebelum mati semoga ada tanda-tanda husnul khotimah. Jadi keutamaan sholat sunnah atau ibadah sunnah yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menyempurnakan sholat kita yang mungkin ada yang belum. Ada yang kurang sempurna, ada yang kurang sempurna. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengartikan di dalam surat Al-Ma'un itu ada kalimat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang dalam sholatnya. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka melupakan kewajiban sholat atau menunda-tunda. Jadi yang dimaksud melalaikan sholat itu bisa tidak sholat sama sekali. Yang kedua sholatnya bolong-bolong. Yang ketiga adalah sholatnya tidak khusyuk dan tumaninah. Banyak orang itu secara sepihak, padahal dia memahami bahwa Quran itu berbunyi allamal insana ma ya'lam. Quran itu memberikan penjelasan tentang perkara-perkara yang kita tidak paham. Contohnya di dalam sholat itu kita banyak nggak tahu. Sholat itu kan berdoa, intinya kan berdoa. Berarti kalau kita sholat kepada Allah, ibarat kita bertamu, ucapan dan gerakan yang kita lakukan wajib pakai etika dan tata krama. Jangan keluar dari itu. Nah, kalau sudah keluar dari itu, maka itu yang dimaksud fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam sholat. Jadi sholat sunat yang panjenengan lakukan itu dalam rangka menyempurnakan sholat sunat yang selama panjenengan melakukan selama ini tidak sempurna seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, dan masih banyak contoh-contohnya. Ya, itu. Kemudian lebih mendalam lagi contoh pekerjaan sunnah atau perbuatan yang hukumnya sunnah tetapi sunnah muakkadah, yaitu sholat duha. Sholat duha itu artinya sholat kepentingan, ya, sholat kepentingan. Istilah wong Jawa, sholat penjaluan, panjenengan jalu. Artinya apa? Di saat kita sebagai calon pegawai negeri, di saat kita menjadi profesi perawat, menjadi profesi dokter, atau pekerjaan yang lain, kita
kita mohon petunjuk kepada Allah agar dengan sholat duha, ya, baik itu rukuk, sujud, tahiyat, semuanya menjadi sederhana. Dan yang perlu Bapak dan Ibu kepahami, ya, yang perlu Bapak Ibu pahami, di saat panjenengan melakukan ibadah sunnah-sunnah, baik itu muakkadah ataupun ghairul muakkadah, panjenengan wajib paham dan mengerti bahwa di saat panjenengan sholat, Allah itu meletakkan dosa di atas kepala panjenengan dan di pundak panjenengan. Saya lagi, dosa-dosa di saat panjenengan sholat, artinya dosa di masa yang lalu atau saat ini, itu oleh Allah diletakkan di kepala panjenengan, juga di pundak panjenengan. Maka itu apabila panjenengan melakukan sholat dengan baik, dengan tidak meninggalkan dua perkara khusyuk dan tumaninah, maka di saat panjenengan rukuk, Allahu Akbar, ya, sampai membaca subhanallahiyal azim wa bihamdihi, monggo subhanallahumma wa bihamdihi, dan seterusnya, monggo. Dan di saat rukuk itulah dosa-dosa panjenengan yang ada di kepala dan yang ada di pundak itu berguguran. Maka jangan pernah kita melakukan rukuk itu belum tumaninah. Tumaninah itu artinya sempurna. Ya, ini wajib. Tumaninah itu sempurna. Jadi lakukan dengan sempurna. Ya, jangan terburu-buru. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi istilah wong Jawa ini melecehkan Allah. Kecuali kalau panjenengan bertamu ke tengah panjenengan, Assalamualaikum. Ya, kalau tetapi kalau panjenengan saat sholat, ibaratnya kita berbincang-bincang dan berdoa kepada Allah. Coba kalau saya baca begini, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, dan apa yang aku miliki dan apa yang aku kerjakan semata-mata untuk Kamu, ya Allah. Doa itu ambil apa? Sabar apa? Karena itu kita menyayat Tuhan lagi. Kira-kira sopan apa? Maka itu perintah sholat itu kenapa dikatakan aqimis sholat, tegakkan sholat, yaitu karena apabila sholat dilakukan dengan baik dan benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat yang bagus, maka semua perbuatan-perbuatan oleh pelaku sholat itu akan dijauhkan dari. Maka itu kata Nabi kita, siapa yang sholatnya baik, pasti derajatnya baik, ya toh, imannya baik, ya, kemudian kedudukannya baik, kesehatannya baik, termasuk perilakunya baik. Tetapi sebaliknya, manakala sholatnya itu dilakukan dengan tidak pakai etika dan tata krama, ojo kaget perilaku ini, kalau sholat dilakukan di mari nggak pernah terus, nggak akan ada perlu. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha itu sholat kepentingan. Jadi betapa pun kita betapa pun kita sibuk, tapi usahakan 5 menit saja kita melakukan sholat duha 4 rakaat. Karena sholat duha itu identik dengan sedekah. Saudara mata, saudara tangan, saudara kaki, dan saudara panca indera dari ujung kaki sampai ujung kepala. Subhanallah, kita akan diberi banyak kesehatan, kehidupan dan derajat. Lain dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat juga kepentingan yang ada kaitannya dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah gak bakal merubah nasib manusia sebelum manusia merubah nasibnya sendiri.
juga di rumah aku sih. Allah nggak bakal berubah nasib suatu kaum atau manusia sebelum manusia berubah nasibnya sendiri. Jadi enak tidaknya kita tidak tergantung siapa-siapa, tetapi tergantung kita. Keutamaan yang lain daripada amalan-amalan sunnah adalah mendekatkan diri kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Karena orang yang selalu dekat dengan Allah kapanpun dan dimanapun, selama itu pula Allah akan memberi perlindungan. Mengapa Allah selalu memberi perlindungan? Nanti tolong Bapak dan Ibu diperiksa atau saat ini kalau panjenengan bawa HP, silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Kenapa Allah kok menyuruh panjenengan selalu ingat kepada Allah? Karena di situ digambarkan yang namanya setan itu oleh Allah sudah diizinkan saat setan diusir dari surga. Maka setan meminta kepada Allah, karena Engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka izinkan aku akan menggoda anak itu Adam dari muka, dari belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Oleh karena setan itu nggak pernah berhenti menggoda panjenengan. Obatnya supaya setan itu nggak masuk ke hati, pikiran dan perasaan panjenengan, maka hati ini selalu ingat kepada Allah. Ingatan sekali atau sedang merawat orang sakit yang jangan kita baca secara sirih sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang terakhir. Bacalah zikir dan doa itu dengan pelan, karena Allah itu Maha. Jadi nggak bisa dibaca dengan lisan, cukup dibaca dalam itu sudah. Ini. Jadi keutamaan sunnah-sunnah, ibadah sunnah itu diantaranya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka menggapai cinta Allah. Menggapai cinta Allah. Jadi tentu kita nggak merasa sulit dalam rangka menuju kecintaan Allah, karena yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan, aku nggak butuh dengan kamu. Sesungguhnya yang butuh adalah kita. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu agar kita itu mau berbakti kepada Allah. Maka dari itu ibadah sunnah itu wajib kita lakukan, wajib kita tingkatkan dengan harapan apa yang kita lakukan itu tembus kepada Allah Subhanahu. Kita melihat di alam sekitar kita, Bapak dan Ibu. Ibu di rumah punya ayam. Ada yang memelihara ayam. Ada. Ayam itu punya akal tidak, Bapak? Tidak kan? Ayam itu tidak punya akal, tapi punya insting, diberi hidayah. Coba kalau kita amati, kalau malam hari yang namanya ayam setengah dua, itu pasti berkokok. Itu artinya apa? Sopo itu. Kalau itu mau keluar di atas langit sana banyak bintang-bintang berkelapa, itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke dunia dalam rangka membantu urusan manusia yang mau sholat tahajud. Setengah tiga turunnya tambah 6 tambah 6 itu membuktikan ayat ini oleh Allah walaupun rumah tertutup oleh asbak tembus sampai nggak ketok. Sampai ketok enggak kalau di dalam tapi ayat kelihatan diizinkan oleh Allah untuk melihat, karena malaikat makin menjelang subuh makin banyak. Oleh karena itu sholat tahajud, karena sholat tahajud itu sholat yang kepingin anak kita berhasil, kita sehat, kita selamat, cita-cita tersampaikan, dan kita menjadi anak yang awwaladin sholihin yad'una. Kembali kita juga belajar sama si ayam. Ayam itu kalau sudah perawan,
Ya. Sampai tahu ayam masih perawan, itu kalau keluar dari rumah, jangan lihat, itu kan megal-megal. Ketika megal-megal, dia oleh ayam. Ketika apa kata ini bukan sasaran, lawan. Jadi sama ayam datang. Jadi apa yang terjadi? Kiri-kiri kemudian terjadi. Hingga pada saat yang ditentukan, ayam ini perutnya mulus. Mulus itu sakit. Perut sakit. Wah, tidak bisa melahirkan. Akhirnya yang punya bilang, yang punya ayam itu bilang, perutnya DDE tadi, nggak boleh. Wah, ini udah kayak dibuatkan. Maka malam itu ayam itu bertelur. Tetapi ada sebagian amal ini sindiran untuk menjadikan saat subuh atau sesudah subuh matahari hampir terbit, ayam yang bertelur ini bilang apa? Nggak gitu ya. Nggak gitu. Artinya apa? Saat dia bertelur keluar, dalam hatinya berpikir, ya Allah, aku akan melahirkan anak yang badannya persis aku, ada cucuknya, ada mulutnya, orang cekeri. Itu doanya ayam. Itu berdoa sampai 21 hari, sampai blok itu diterangkan berjumlah 21. Nah, saat sudah berjumlah umur 21 itu, ayam itu putus asa. Dan putus asanya ayam itu tidak seperti manusia. Kalau manusia putus asa, apalagi tanpa iman ya, ambil tali bunuh diri atau gitu dari. Tapi kalau ayam tidak, nggak mau keluar kan? Nggak keluar aja, dibuat sakit saya diperkosa terus oleh ayam. Akhirnya dia apa yang terjadi? Restunya ayam itu dipakai untuk bertafakkur, berdiam diri. Kalau kita ke masjid namanya iktikaf. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya yang dia keluarkan berupa telur yang lonjong itu semoga oleh Allah dijadikan innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lalu tumayakun. Jadi nggak berkali-kali atau nggak mau asal tadi kan begitu ya. Itu artinya nggak mau. Nah, akhirnya ayam ini karena saking khusyuknya berdoa kepada Allah, hingga ijuragani manggillah kembali. Betul begitu. Kalau sampai berani tidak dekat dengan ayam yang sedang amr, itu karena apa? Dia sedang istiqomah, dia sedang tinggal sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar hidung-hidungnya ini bisa berubah wujud menjadi wajahnya kayak kita benar tidak bro? Maka satu persatu telurnya itu melahirkan dan wujudnya sama dengan ibunya. Maka itu ibunya senang sekali. Di situ juga masih ada sindiran bagi kita. Sindiran apa? Di saat musim hujan seperti ini, ketika anak-anaknya sudah berjalan sehari hujan, maka ibunya bilang, sini, ini sindiran bagi manusia. Loh, binatang yang tidak punya akal saja bisa melindungi anaknya. Kenapa kita manusia yang oleh Allah diberi kesempurnaan dengan lafaz khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menjadi manusia sempurna, menjadi manusia yang beda dari makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Maka itu dalam rangka menuju amalan kita diterima oleh Allah milu waktu. Ya, seperti ini adalah sebagai sanepan kalau orang Jawa sebagai contoh. Karena Allah menciptakan apa yang ada di alam ini adalah sebagai pembanding. Ya, sebagai pembanding. Kalau menjadikan Allah itu menciptakan tumbuhan sekedar supaya kita berarti jadi. Kalau kita paham, Allah menciptakan apa yang ada di alam ini sebagai pembanding, sebagai pengingat. Ya, sebagai pengingat kepada kita bahwa sesungguhnya kita pun suatu waktu akan dipanggil oleh Allah. Selanjutnya, keutamaan ibadah sunnah itu adalah dalam rangka agar apa yang kita lakukan itu selalu dalam bimbingan Allah.
Di dalam ajaran Islam Bapak dan Ibu, banyak ajaran sunnah yang kita masih belum paham. Oleh karena itu, Ustaz Nasir mengajarkan kajian-kajian ini ditutup dengan pertanyaan. Jadi tolong nanti kalau ada hal yang kurang paham, panjenengan bisa nanya. Karena banyak perbuatan-perbuatan sunnah yang kita tidak paham. Apalagi di situ tadi ada kalimat sholat sunnah sebelum subuh. Disebut sholat fajar, di samping pahalanya bernilai mu'akkadah, kuat, ya, pahalanya hampir mendekati wajib, tetapi juga Allah menambah pahalanya seimbang dengan umroh dan haji. Kalau lebih oleh pahalanya haji, nggak usah lakukan. Cukup panjenengan melakukan sholat sunnah fajar. Itu pun kalau kriteria panjenengan nggak punya duit ini ulama anak. Orang yang wajib itu kan, walaupun hukumnya wajib kan masih ada ilah. Gitu loh. Sama dengan perintah nikah. Fangkihuna qawlakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaa. Maka bagi kamu laki-laki boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, dan 4. Tapi bagi kita yang paham itu masih koma, ya. Artinya apa? Kalau kita tidak ada kemampuan menikahi 4 wanita, maka kita cukup bahwa kita patut itu Allah ta'ala bahwa kita itu agama. Oleh karena itu, dalam rangka agar kita itu bisa dan mampu melakukan ibadah sunnah yang faedahnya sungguh besar, maka tidak ada lain selain panjenengan wajib untuk duduk dalam sebuah majelis taklim. Sekarang yang saja sudah ambil, ada yang disebut dengan kiai, ada yang disebut dengan di titik itu ada kiai yang terkenal. Silakan dengan harapan apa yang kita dapatkan itu menjadikan keislaman kita makin bertambah. Bapak dan Ibu, yang terakhir dalam rangka memahami keutamaan sholat ibadah sunnah, kita berkeyakinan insya Allah derajat kita akan diangkat. Banyak contohnya orang-orang yang suka memperbanyak menambah sholat fardu dengan sholat sunnah, maka nasibnya menjadi bagus. Ibu, bapak bisa melihat orang yang ahli ibadah, ahli sholat, karena pandai bersyukur, maka akan ada yang hidupnya terberkah. Nah, kita lihat para ulama, para kiai, mereka di rumahnya nggak pakai sarung, ya, nggak pakai celana, nggak kerja di sana kemari, tetapi kenyataannya apa Bu? Rezekinya datang sendiri. Ya, nah itu dia akan kenapa? Karena mereka ahli ibadah, tidak hanya mengutamakan sholat fardu atau mengerjakan perkara yang wajib, tapi juga mengutamakan dan menambah perbuatan dengan sholat sunnah atau ibadah sunnah yang ada. Baik, saya beri waktu bagi Ya, terima kasih Ustaz Abu Bakar yang telah menyampaikan secara jelas dan gamblang tentang keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Untuk 15 menit terakhir saya persilakan yang ingin bertanya, mungkin 2 penanya. Ya, Pak Hari ya, monggo Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ada pertanyaan. Kalau tadi di muka di awal itu ada semacam pengertian atau definisi ya, bahwa perbuatan sunnah itu adalah perbuatan yang dilakukan itu mendapat pahala, tapi kalau tidak itu tidak mendapat pahala, ya. Nah, tidak berdosa tidak mendapat pahala. Ini yang saya garis bawahi. Terus kalau kita lihat dari manfaatnya itu kan begitu besar, kan? Di antaranya adalah ini menggapai cinta Allah. Ya. Terus yang terakhir tadi ada 4 kalau tidak salah itu. Ya. Iya, diangkat derajatnya itu. Iya. Nah, kalau melihat dari apa itu manfaatnya,
kenapa kok di situ tidak mendapat pahala? Kenapa kok tidak ada kata-kata merugi? Andaikan itu rugi, mungkin mereka akan melaksanakan gitu loh, melaksanakan apa itu, sholat-sholat, amalan-amalan perbuatan itu, iya, maupun yang puasa-puasa sunnah itu, karena mereka harus kau popo nggak mendapat pahala, yang penting kan nah itu. Terus yang nomor 2 tadi itu ada sholat itu bisa perbuatan kita menjadi lebih baik, ingin sehat, ingin rezeki yang lebih baik dan sebagainya manfaat sholat itu. Tapi kalau kita lihat ada suatu fenomena yang cukup bagus, yang cukup gini, ada orang itu sholatnya rajin, pengajian rajin, bahkan ibadah-ibadah yang lain itu juga rajin, bahkan majelis taklim, pelatihan-pelatihan apapun tentang keagamaan itu mereka loh. Tapi kenyataannya mereka itu ya apa ya, kok kurang bagus gitu kehidupannya di masyarakat, ya jadi rasan-rasan, ya pokoknya kurang di mata kita itu kadang-kadang kurang baik. Apakah memang kita itu tidak mampu melihat dia ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu memberikan waktu yang baik kepada kita, tinggal kita itu mau memanfaatkan atau tidak. Belas kepada Allah dari masa. Itu sumpah Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Artinya kita itu rugi gak dapat apa-apa, kecuali ya di situ ada kalimat wa'amilus sholihat. Orang yang dikatakan gak rugi adalah mereka-mereka yang mau dan mau beramal soleh. Dia beramal soleh itu dia antara juga menambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, terkait dengan apa yang menjadikan tanyakan Bapak, orang itu mau atau tidak melakukan itu tergantung kebutuhannya. Kalau Bapak atau kita ini misalkan kepingin diangkat derajatnya, termotivasi sholat sunnah kita, termotivasi agar Allah memberi kesehatan, agar Allah menambah rezeki, agar Allah menambah kecintaan dan mengangkat derajat kita, yang kita nggak merasa berat, menjadi ringan apa yang kita lakukan. Maka itu saya katakan rumusnya Bapak dan Ibu, jangan pernah kita mengatakan berat sebelum kita mencoba. Jadi biasa itu bisa terjadi kalau terbiasa. Ya, kalau seandainya dengan terbiasa melakukan sholat sunnah, muakkad gak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan sebelum subuh, 2 rakaat bahkan sholat fajar, masya Allah, dan merasa merasa tergantung kepentingan dan kebutuhan. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, tetapi saya mulutnya ini masih mampu menyakiti tetangga. Bahkan dia tak merasa tenang, padahal dia pandai baca Quran. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa ya Muhammad? Orang seperti itu bagaimana pahalanya, nilainya? Maka Rasulullah mengatakan orang seperti itu diibarat pedagang sebagai pedagang bangkrut. Artinya apa? Amal ibadahnya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, puasanya hanya mendapatkan lapar dan ketika itu saya ingatkan, sholat itu kita lakukan dalam rangka memperindah ibadah kita, memperindah perilaku kita, dan juga menambah rezeki. Karena Allah sudah mengatakan, siapa di antara umatku yang beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh takwa, maka akan aku beri rezeki yang menyukai surga kasih, yang rezeki itu katanya tidak disangka-sangka. Contohnya apa Ustaz? Contohnya gitu, panjenengan sebagai pegawai negeri di saat diangkat pertama dulu, jadi contoh saya saja, saya di saat diangkat menjadi guru, gaji saya cuma, gaji pokok cuma 16.000. Bayangkan 16.000, saya hitung 1 bulan dapat aceh itu ketemu 84.
600 hingga sampai pensiun gaji saya sudah mencapai 6 juta dan 7 juta. Ditambah dengan sertifikat. Kalau saya nggak pandai bersyukur, walaupun nilainya banyak, ya utang-utang tambah. Maka kalau kakak memang cari orang yang nggak pandai bersyukur, walaupun gajinya besar, mungkin ada di antara 20 dokter atau perawat, buat jadi dokter aku berbeda. Tapi ternyata hidupnya Senin penting. Kalau itu cari utang ini dikatakan hidupnya tidak bernilai maka itu dari syakar itu berhasil dan pandai-pandai bersyukur karena rahasia bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih Ustadz. Saya akan menanyakan bab sholat sunnah rawatib yang dikerjakan pada hari Jumat. Itu apa bisa dikonversikan dengan sholat qobliyah duhur? Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat sholat Jumat, maksud sholat Jumat ya, sholat Jumat itu adalah pengganti daripada sholat. Artinya kalau sudah sholat Jumat dilakukan, khususnya bagi laki-laki, ya, maka sudah tidak perlu melakukan sholat Jumat. Misalkan Ibu bertanya, Pak, seandainya saya ikut sholat Jumat, apakah boleh saya sholat Jumat? Ya nggak perlu. Karena ya ibadah pasti saya menjadi sholat ini yang pertama. Perintah itu adalah bagi orang yang beriman. Berbuat sholat Jumat kan nggak wajib. Tetapi bagaimana kalau saya sholat Jumat boleh dan sholat Jumat juga menjadi sholat berarti sholat. Terkait dengan pertanyaan panjenengan, di saat panjenengan datang ke masjid, ya, datang ke masjid, ada dua versi. Saat panjenengan menunggu khotib naik mimbar atau azan dikumandangkan, kami datang lebih awal. Maka ada perintah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu ada dua arti. Satu, sholat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan sebelum duduk di masjid. Nah sekarang, kalau saudara kita muda, maka sholat qobliyah Jumat itu ada. Tetapi dari mazhab yang lain, yang saya katakan Maliki, Hanafi dan Hambali, itu tidak ada kategori sholat qobliyah Jumat. Cukup kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Nanti kita sholat Jumat itu ada sholat tahiyat. Sekali lagi sunnah ya. Jadi itu tidak ada kriteria muakkad ya. Yang muakkad cuma 12. Saya ingatkan ya, muakkad itu muakkadnya besar dulu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya berapa? Ini yang paham. Sedangkan sholat yang tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang bernilai pahala yang biasa. Tapi juga penting, tujuannya sama untuk menyempurnakan ibadah-ibadah sholat yang belum sempurna. Ya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini berulang kali saya tanyakan ke beberapa Ustadz dan bukan pingin membenturkan, cuma kepingin srek manang yang lebih mendekatkan yang saya lakukan itu kepada yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini mungkin beberapa tahun yang lalu saat memasuki akil balik, saya dengan sengaja meninggalkan sholat karena kenakalan atau apa, jadi gampang no sholat. Akhirnya masuk usia yang tua, lebih rajin, tapi saya merasa masih punya kewajiban yang itu saya langgar, jelas-jelas dosa besar meninggalkan sholat wajib. Dan itu apa yang harus saya lakukan? Mungkin menambah sholat sunnah untuk menutupi
itu atau menggantinya, itu yang lebih ke arah mana yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Jadi saya tadi mengatakan bahwa itu celakalah dalam sholat, orang itu dalam sholat. Ya adanya saat sudah akhir balik, ingat ya, batas kita wajib melakukan sholat fardu atau pekerjaan yang sifatnya wajib itu adalah akhir balik. Kalau sudah akhir balik tidak melakukan maka dosa itu adalah berlaku. Tapi kalau belum, maka dosanya masih sebatas sobir kecil, tidak terlalu besar. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya saya sudah balik, tetapi pada saat saya sudah balik, sholat saya itu banyak yang tertinggal, banyak yang tidak saya lakukan, alias tidak syukur, kriteria dalam surat Al-Alaq itu bolong-bolong atau mungkin tidak khusyuk. Itu tadi satu jalan utama untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan cara menambah dengan sholat sunnah. Ya, termasuk sholat sunnah yang saya katakan tadi, sholat rawatib yang muakkadah tadi, yang tidak ada satupun dalil baik itu Quran atau hadis yang mengatakan bahwa saat kita meninggalkan sholat harus dikodok. Tidak ada. Sampai sekarang saya tidak menemukan itu. Saya ini peristiwa kisah nyata. Saat bapak saya meninggal, kakak saya itu marah-marah. Ya Allah, bapak kurang minum kurang nggak sholat sampai mati. Ada dijoli. Artinya kita itu diajak bersama-sama nyautan. Saya katakan tidak perlu meninggal. Karena kondisi bapak mati seperti itu yang penting itu sudah berdoa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak ajaran yang memperjelas bahwa saat kita meninggalkan sholat, kemudian kita wajib mengganti dengan misalkan menambah sholat ini, tidak. Oleh karena itu tadi yang saya jelaskan itu tujuannya sholat sunnah itu atau amalan sunnah itu adalah dalam rangka menutupi perkara-perkara yang wajib yang kita lakukan dengan cara yang tidak sempurna. Tetapi juga jangan lupa juga memperbanyak istighfar, karena diterima atau tidak apa yang kita lakukan itu semuanya bergantung kepada Allah dan tidak nanti kita jangan pernah merasa pesimis, ya, karena Allah itu selalu bersama kita. Maka Allah mengatakan wa sa'ala ibadi anni, kalau kalian bertanya kepada aku, kata di mana Allah berada, apa itu sistemmu? Udhuruni astajib lakum, minta Allah pasti akan. Ya, terima kasih. Satu lagi khusus ibu-ibu. Kalau tidak ada, kita ini. Ibu-ibu ada? Benar? Sudah paham betul atau tambah bingung atau tambah paham? Mudah-mudahan tambah paham ya. Ya, saya kira sebelum kita tutup dengan doa oleh Ustaz Abu Bakar, mungkin sebagai kesimpulan sesuai dengan judul yang kita angkat pada siang hari, keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya definisi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ketika ibadah sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala dan tidak dilaksanakan tidak berdosa atau tidak mendapat pahala, mungkin bisa dirubah menjadi bahwa kalau kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu merugi, karena mudah-mudahan dengan definisi merugi itu kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan harapan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita. Jadi seakan-akan kalau tidak mendapat pahala, seakan-akan suatu menggampangkan sesuatu. Tapi kalau kita membuat statement bahwa kalau kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu adalah merugi, tentunya memang benar-benar rugi, karena betul keutamaan ibadah sunnah itu selain menutup kekurangan yang ada di ibadah-ibadah wajib kita. Saya kira itu mungkin gitu ya Pak Ari ya, pemahaman kita. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik ibadah salat maupun ibadah-ibadah sunnah puasa, apalagi kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini. Mulai insya Allah hari Ahad kita masuk bulan Sya'ban, untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita laksanakan,
kita laksanakan sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Saya kira itu sebagai kesimpulan, dan saya persilakan Ustaz Abu Bakar untuk menutup dengan doa. Terima kasih atas nama jamaah dan pengurus takmir, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ustaz Abu Bakar. Semoga semuanya mendapat pencerahan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.